Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 19 yang beranggotakan Firdandriana Putri, Sasmita Ratri, dan Deni Hidayati akan menyampaikan Muted Group Theory. Pencetus dari Muted Group Theory adalah Edwin Ardener, Shirley Ardener, yang dikembangkan oleh Cherish Kramery. Tradisinya adalah kritikal. Berikut pembahasannya. Definisi. Teori kebungkaman fokus pada cara komunikasi kelompok dominan dalam menekan atau membungkam kata, ide, dan wawancara dari kelompok marginal. Teori ini memandang bahwa bahasa dalam budaya tertentu tidak memungkinkan bagi semua orang untuk berbicara dengan setara. Teori ini memandang bahwa bahasa dalam budaya tertentu tidak memungkinkan bagi semua orang untuk berbicara dengan setara. Dengan kata lain, bahasa tidak diciptakan setara oleh semua penuturnya. Perempuan dan kelompok marginal lainnya tidak sebebas laki-laki dalam menyampaikan ucapannya, kapanpun dan dimanapun mereka ingin berkata. Laki-laki membuat kata-kata dan makna budaya sehingga memungkinkan mereka untuk mengungkapkan ide-idenya. Tapi di sisi lain, perempuan tidak bisa mengungkapkan ide-ide mereka. Di sini saya akan menjelaskan tentang proses pembungkaman. Yang pertama yaitu ejekan. Sebuah pernyataan yang begitu kontras bahwa wanita adalah identik dengan kebiasaan mengomel, menggosip, dan berceloteh, hingga muncul persepsi bahwa wanita lebih rendah daripada pria karena wanita dipersepsikan sebagai subjek yang selalu menggosip. Sehingga timbul ejekan-ejekan yang menyalahkan hobi yang selalu dilakukan para wanita, bagaimana yang dikatakan oleh Houston dan Karame. Pembicara wanita seringkali diremehkan pria memberi label-label terhadap pembicara wanita sebagai mengoceh, mengomel, menggosip, dan merengek. Kemudian adat istiadat. Wanita sering menjadi objek yang dikatakan bungkam dalam hal ini dikarenakan dalam segala prosesi, wanita selalu menjadi subjek sekunder, di mana saat adanya prosesi-prosesi tertentu, wanita yang menerima dan mematuhi segala keputusan-keputusan yang telah dibuat oleh pria. Contohnya, dalam prosesi perkawinan, wanita masih saja diletakkan sebagai subjek yang hanya menerima semua proses pernikahan, mulai dari proses pengiriman mempelai wanita dan mempelai pria menyambut di samping kepala pemuka agama yang menikahkan pasangan itu, hingga saat mengucapkan kata ijab kabul, mempelai prialah yang mengucapkan ijab kabul, sementara wanita hanya diam dan mengangguk tanda setuju. Dari contoh di atas, jelas ritual membuat wanita menjadi semakin terbungkam. Begitu juga dengan nama yang diberikan setelah kedua pasangan menikah. Sang istri cenderung diharuskan memakai nama suaminya untuk nama belakangnya, dan ini terjadi pada tokoh pengemuka teori kelompok bungkam, Cherish Kramery. Kemudian kontrol atau kendali. Dalam kehidupan sosial, wanita kurang berkontribusi dalam pembuat dan pengambilan keputusan. Kebanyakan prialah yang menjadi pembuat dan pengambilan keputusan. Begitu juga dengan proses komunikasi. Pria lebih banyak berbicara. Pria lebih diyakini mempunyai kemampuan yang lebih dibandingkan dengan wanita. Pria lebih sering menjadi pembicara-pembicara penting. Hal ini dikarenakan pria memiliki karisma yang lebih besar dan berwibawa. Kemudian pelecehan. Elizabeth Kessling 1991 menulis tentang pelecehan-pelecehan yang terjadi di jalan-jalan. Wanita cenderung rawan terkena tindakan-tindakan pelecehan. Wanita tidak selalu aman bila berada pada area bebas pada jalan-jalan umum. Pelecehan pun sering terjadi pada wanita-wanita karena wanita dianggap lemah dan kurang mampu menjaga diri mereka sendiri. Oke teman-teman, saya di sini akan membahas tentang asumsi dari teori mute group. Nah, teori mute group ini punya 3 asumsi. Yang pertama, perempuan memandang dunia secara berbeda dibandingkan laki-laki. Hal ini karena perbedaan pengalaman dan aktivitas yang berasal dari pembagian kerja antara perempuan dan laki-laki. Perempuan bertanggung jawab untuk pekerjaan di rumah, sedangkan laki-laki bertanggung jawab untuk pekerjaan di luar rumah.
Atau dengan kata lain, perempuan bekerja untuk mengurus rumah tangga, sedangkan laki-laki bekerja mencari nafkah bagi keluarganya. Setelah revolusi industri, banyak perempuan yang bekerja di luar rumah atau menjadi wanita karir. Meskipun begitu, mereka tetap mempunyai tanggung jawab untuk mengurus rumah dan anaknya. Hal ini disebut Arlie Hochschild sebagai waktu kerja kedua atau second shift, yakni saat perempuan menghabiskan waktu 8 jam untuk karirnya dan pulang ke rumah untuk mengurus rumah tangga. Asumsi yang kedua dari teori Mute Group adalah karena dominasi politik mereka, maka sistem persepsi laki-laki bersifat dominan, menghalangi kebebasan perempuan mengekspresikan model alternatif dalam memahami dunia. Asumsi ini menekankan bahwa perempuan sulit untuk mengekspresikan apa yang ingin mereka katakan. Teori ini mengemukakan bahwa orang akan sulit berbicara jika tidak ada kata yang dapat menggambarkan apa yang ada di pikirannya. Asumsi yang terakhir dari teori Mute Group adalah supaya bisa berpartisipasi dalam masyarakat, maka perempuan harus merubah model mereka dengan menerima sistem ekspresi laki-laki. Perempuan harus mengkonseptualisasi apa yang ada di pikirannya, lalu mencari kalimat yang sesuai dengan pikiran laki-laki. Dengan kata lain, perempuan melakukan pengkodean terhadap apa yang ia pikirkan. Kesimpulan dari teori Mute Group adalah adanya tekanan-tekanan dari kelompok dominan kepada kelompok kecil atau minoritas dapat menyebabkan terjadinya proses pembungkaman. Sekian penjelasan dari kelompok 19. Terima kasih.